Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Ardiansah Rahmiarno. Nah, kali ini saya bikin konten tentang Espas lagi ya. Jam 6.43 hari Rabu tanggal 30 bulan Oktober tahun 2024. Ini sebenarnya kemarin sore baru saya pakai dan saya taruh di sini teman-teman. Pagi ini belum kita nyalakan sama sekali. Dan rencananya si Espas ini mau saya pakai lagi ya buat nganterin anak. Tapi sebelum itu kita nyalakan terlebih dahulu teman-teman. Kita panasi yuk. Oke, ini sudah hidup. Jam 6.43. Ini buat mengobati kerinduan teman-teman pengguna ataupun pecinta Espas. Kali ini kita bikin tripnya 644. Jadi kemarin sore saya pakai sejauh 30-an kilometer dan memang tidak bikin video perjalanannya teman-teman. Bagi Anda yang penasaran, jadi mobil ini sudah menggunakan radiator coolant, temperatur selalu nyender di C. Kalau misal Anda tidak percaya, nanti bisa tonton di akhir video ya. Ini jarak tempuh paling cuma 10-an kilometer saja sih. Rencana pagi ini kita mau berangkat ataupun nganterin anak ke puskesmas untuk imunisasi. Ini jam 7 belum ada, kita siap-siap berangkat begitu teman-teman. Nah, BBM segitu. Ini belum naik ya. Dan ini RPM-nya segini. Oke. Kita tunggu sampai panas dulu teman-teman. Jam 6 lebih 58 teman-teman. Kita nyalakan lagi. Tadi saya matiin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saatnya kita berangkat yuk. Nah teman-teman, jadi walaupun saya jarang bikin konten tentang mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini, by the way, mobil ini selalu saya gunakan kok, tenang aja. Mobil ini sudah bersama saya, bagi Anda yang belum tahu, sudah sejak dari tahun 2013 yang lalu sampai dengan saat ini ya sekitar 11 tahun teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru datang ke channel ini serta belum tahu, mobil yang saya gunakan ini adalah mobil Daihatsu Espas keluaran pertama tahun 1995 dengan kapasitas mesinnya 1300 cc. Untuk pengapian saya masih setia dengan model Platina. Rencananya sih kalau misalnya ada dana mau ganti ke CDI juga agar lebih simpel teman-teman, dan juga bebas perawatan. Ngomong-ngomong, untuk harga Platina dan CDI memang bisa dikatakan lebih mahal CDI jika dibandingkan dengan Platina. Untuk Platina juga bervarian sebenarnya harganya, mulai dari 30-an sampai 50-an ribu barangkali, dan yang paling mahal sampai 150-an ribu. Itu ada tuh Platina yang mahal juga. Untuk CDI kira-kira harganya sekitar 600-an sampai 1 jutaan juga ada ya. Bagi orang awam, banyak sekali yang mencibir soal mobil yang saya gunakan ini teman-teman. Tapi nyatanya sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini, saya tidak mengalami kendala berarti pada saat menggunakan mobil Daihatsu Espas ini. Untuk variannya, mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini lumayan banyak teman-teman. Diawali dari Hijet, lalu Hijet Zebra, Zebra, lanjut ke Espas, balik lagi ke Zebra. Jadi memang mobil ini sangat panjang sekali usianya. Dan terakhir diproduksi untuk mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini pada tahun 2007, serta ada penerusnya juga bagi teman-teman yang belum tahu. Penerus dari mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas itu adalah mobil Daihatsu Grand Max serta Luxio ya. Itu salah satu penerus dari mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas. Walaupun untuk wheelbase-nya barangkali agak sedikit berbeda.
terutama untuk bagian depannya, lebih khusus ke bagian overhang ya. Jadi antara jarak roda dengan jarak bumper itu agak sedikit berbeda antara Grand Max, Luxio, dan Daihatsu Zebra ataupun Espas. Sebenarnya hanya ada dua masalah utama yang biasa diperdebatkan pada mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini teman-teman, yaitu adalah delconya yang katanya gampang mogok kalau misal terkena air, terutama pada saat menerjang genangan ataupun pada saat hujan deras. Tapi bagi teman-teman yang sudah paham bagaimana cara mengantisipasi agar delco aman pada saat menerjang genangan ataupun banjir, pasti tidak menjadi masalah ataupun tidak menjadi sebuah kendala begitu teman-teman. Nyatanya saya sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini kurang lebih 11 tahun saya merapat mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas yang keluaran pertama ya teman-teman. Jadi ini memang mobil Espas keluaran pertama, usianya sudah lumayan tua, sekitar 29 tahun. Dan alhamdulillah tidak ada masalah pada saat menerjang genangan ataupun pada saat hujan deras, asal kita tahu bagaimana cara mengatasinya. Walaupun saya masih menggunakan platina, tapi nyatanya memang belum pernah mogok pada saat menerjang genangan ataupun pada saat hujan deras. Dan untuk masalah yang kedua itu adalah soal radiator teman-teman. Bagi Anda yang belum tahu, jadi untuk radiator Daihatsu Zebra ataupun Espas ini sejatinya sama saja dengan radiator mobil pada umumnya. Jadi sebenarnya mobil apapun itu radiatornya sama teman-teman, sistem pendinginannya sama, yaitu menggunakan air ya begitu. Nah, kelemahannya ataupun masalahnya, kebanyakan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espas ini banyak yang masih menggunakan air biasa ataupun bisa disebut dengan air ledeng. Kita tidak menggunakan air khusus yang diperuntukkan untuk radiator. Dan bagi teman-teman yang tidak mau mengalami yang namanya overheat, saran saya Anda bisa menggunakan air khusus untuk radiator, yaitu air radiator coolant teman-teman. Dan itu sudah saya aplikasikan sejak tahun lalu, tepatnya pada tanggal 14 Agustus tahun 2023 tahun lalu. Saya beralih dari air biasa ke air radiator coolant. Dan teman-teman nanti bisa lihat di akhir video temperatur saya naiknya seberapa. Padahal posisi saat ini kita berkendara sekitar ya 7 barangkali sampai 10-an kilometer. Dan kemarin saya pakai juga 30-an kilometer sama saja teman-teman. Palingan cuma naik sedikit dari garis C, karena mobil ini sudah tidak menggunakan termostat lagi. Termostat sudah dilepas oleh pemilik sebelum saya, karena pemilik sebelum saya masih setia menggunakan air radiator biasa ya, jadi belum menggunakan coolant. Sami mriko apa piye Mas? Tak saya. Jam 7:12 kita sudah sampai di lokasi tujuan, yaitu Puskesmas Wuryantoro. Ini posisi temperatur naik tapi belum nyampe garis C teman-teman. Nah, RPM naik ke angka 1000 RPM dan BBM segini nih. Oke, kita matikan dulu.
Nah, jika teman-teman tadi mendengar suara dengungan, ini suaranya dari sini nih, kipasnya saya taruh atas teman-teman, tapi ini nggak ada bracketnya, cuma saya selipkan di antara tempat tisu dan juga double blowernya. Ini masih nyala ini. Kalau jadwalnya sih jam 8 ya teman-teman, tapi tadi jam setengah 8 belum ada, sudah dimulai imunisasinya. Ini kita masih menunggu. Kita parkir di depan Puskesmas Wuryantoro. Tapi kayaknya nggak begitu rame ya. Jam 8 lebih 28 pagi hari. Ini sudah selesai teman-teman. Sekitar 1 jam ya, saatnya kita OTW lagi. Tapi sebelum itu kita nyalakan dulu. Sampai 1 jaman lah mobil ini mati kurang lebih. Oke, mobil sudah hidup. Saatnya kita jalan yuk. Terima kasih mas. Hati-hati gitu. Oke teman-teman, jadi kita lanjut lagi untuk soal radiator yang kita bahas tadi. Jadi sejak tahun 2023 yang lalu saya memutuskan beralih dari radiator biasa ataupun air biasa ke air radiator coolant, dan itu memang memerlukan cara khusus ataupun ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya yang harus kita taati sebelum kita beralih dari air biasa ke air radiator coolant. Dan alhamdulillahnya sampai dengan saat ini sudah setahun lebih kondisi radiator masih aman, tidak pernah mengalami overheat lagi teman-teman. Karena sebelumnya selama kurun waktu 10 tahun saya menggunakan air biasa atau lebih sering disebut dengan air ledeng ya, air yang kita ambil dari kamar mandi begitu teman-teman. Dan hasilnya setiap 3 bulan sekali itu kita harus menguras air radiatornya ataupun menggantinya. Kalau tidak maka mobil akan mengalami overheat. Dan selama kurun waktu 10 tahun itu saya baru sekali sebenarnya mengorok radiator ataupun membersihkan radiator. Saya bawa ke tukang korok radiator. Dari lamanya saya menggunakan mobil Daihatsu Zebra ataupun Espace ini, jadi saya bisa mengambil kesimpulan seperti ini teman-teman. Penyebab mobil mengalami overheat itu ada banyak sekali memang. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan mobil bisa mengalami overheat. Tapi penyebab utamanya ataupun akar masalahnya itu dari penggunaan cairan yang kita berikan untuk
radiator itu sendiri. Jika teman-teman menggunakan air radiator coolant, tapi jangan asal ya mereknya. Coolant pun juga ada grade-nya, ada banyak banget mereknya. Jangan asal-asalan juga memilih merek radiator coolant. Jika teman-teman menggunakan air radiator coolant dan Anda bisa bandingkan nanti dengan menggunakan air biasa, pasti akan lebih bebas perawatan jika kita menggunakan air radiator coolant. Itu sepengalaman saya teman-teman. Bisa dikatakan memang penyebab utama ataupun akar masalah kenapa mobil bisa overheat itu dari penggunaan cairan untuk radiator itu sendiri. Karena dari penggunaan cairan itulah nanti yang menyebabkan kisi-kisi radiator buntu dan selang-selang juga buntu serta banyak korosi di mana-mana. Barangkali untuk tutup radiator itu beda masalah ya, karena pemakaian kalau soal tutup. Jam 8:40 kita sudah sampai di rumah lagi teman-teman. Ini temperatur naik pas di garis C, RPM segitu ya. Nah teman-teman, kalau misal Anda mendengar suara bising itu dari sini nih. Nah ini dari kipas. Nah kita matikan saja. Dan ini mobil sudah kita geser, kita matikan. Oke teman-teman, alhamdulillah tidak ada kendala sama sekali. Mesin sudah saya matikan. Barangkali sampai di sini teman-teman untuk video kali ini, semoga tetap bermanfaat. Jadi selama ini memang Espas agak sedikit jarang saya bikin konten. Dan tenang aja, masih saya pakai kok. Saya masih setia dengan Daihatsu Zebra Espas. Pokoknya teman-teman jangan lupa untuk merawat mobilnya agar tetap prima dan bisa diandalkan dibawa kemana aja, seperti yang saya lakukan saat ini. Barangkali sampai di sini, saya ulangi lagi video kali ini, semoga tetap bermanfaat. Jangan lupa klik like jika Anda menyukainya dan subscribe ke channel Ardian Saramiarna bagi yang belum, serta nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.